Hari ke-25. 3 kado Natal. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 2 ayat 1-2, 1 Yohanes 3 ayat 7-8. Renungkanlah situasi ini bersama saya. Jika anak Allah datang untuk menolong Anda berhenti berbuat dosa, dan jika Ia juga datang untuk mati supaya bila Anda melakukan dosa, ada pengampunan tersedia, maka apa implikasi semua ini bagi kehidupan Anda? Ada 3 hal. Ketiganya harus Anda miliki. Saya akan menjelaskannya secara singkat kepada Anda sebagai kado Natal. Kado pertama, tujuan hidup yang jelas. Implikasi yang pertama adalah Anda sekarang memiliki tujuan hidup yang jelas. Dalam konotasi negatif, tujuan itu adalah jangan berbuat dosa. Jangan melakukan apapun yang menghina Allah. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. 1 Yohanes 2 ayat 1. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 1 Yohanes 3 ayat 8. Jika Anda bertanya, bisakah Anda menjelaskan hal itu dalam konotasi yang positif bukan negatif? Maka jawabannya, ya. Itu semua terangkum di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Itu adalah rangkuman dari semua yang ditulis dalam surat Yohanes. Perhatikan satu perintah itu. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bagi Yohanes, kedua hal ini sangat terkait satu sama lain, sehingga ia menyebutnya satu perintah. Percayalah kepada Yesus dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah tujuan hidup Anda. Itulah rangkuman dari kehidupan orang Kristen. Mempercayai Yesus dan mengasihi sesama seperti yang dipraktikkan oleh Yesus dan para rasul. Percaya kepada Yesus, kasihilah sesamamu manusia. Itulah kado yang pertama, yaitu tujuan hidup. Kado kedua, harapan bahwa semua kegagalan kita akan dilupakan. Implikasi kedua dari kebenaran bahwa Kristus datang untuk menghancurkan keberdosaan dan mengampuni dosa-dosa kita adalah ini. Kita mengalami kemajuan dalam mengatasi dosa bila kita memiliki pengharapan bahwa semua kegagalan kita akan dilupakan. Jika Anda tidak memiliki pengharapan itu, maka ketika Anda mulai memerangi dosa, Anda akan menyerah. Banyak dari kita memikirkan beberapa target perubahan pada tahun baru karena kita jatuh ke dalam sebuah pola dosa dan ingin keluar darinya. Kita menginginkan pola makan yang baru, pola hiburan yang baru, pola memberi yang baru, pola relasi yang baru dengan pasangan,
pola mesbah keluarga yang baru, pola tidur dan olahraga yang baru, atau pola bersaksi yang baru. Namun, kita terkadang bergumul bertanya-tanya apakah semua itu ada gunanya? Inilah kado Natal kedua bagi Anda. Kristus tidak hanya datang untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis, yaitu keberdosaan kita. Ia juga datang sebagai pembela kita, menyangkut pengalaman-pengalaman kegagalan kita ketika berjuang melawan dosa. Maka, saya memohon, biarlah kenyataan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, membangkitkan harapan Anda untuk berjuang. Namun, waspadalah, jika Anda menjadikan anugerah Allah sebuah pemakluman dan berkata, "Jika saya gagal dan itu tidak apa-apa, lantas mengapa repot-repot melawan dosa?" Maka Anda mungkin belum lahir baru dan seharusnya Anda gemetar. Namun, kebanyakan dari kita tidak seperti itu. Kebanyakan dari kita ingin memerangi pola dosa dalam hidup kita. Yang dikatakan Allah kepada kita adalah ini: biarlah Kristus yang menutupi semua kegagalan Anda, membangkitkan pengharapan Anda untuk terus berjuang. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kado ketiga, Kristus akan menolong kita. Terakhir, implikasi ketiga dari kebenaran ganda bahwa Kristus datang untuk menghancurkan keberdosaan kita dan mengampuni dosa-dosa kita adalah ini: Kristus akan menolong kita dalam pertempuran kita. Ia benar-benar akan menolong Anda. Ia ada di pihak Anda. Ia tidak datang untuk menghancurkan dosa karena dosa itu menyenangkan. Ia menghancurkan dosa karena dosa itu mematikan. Dosa adalah tipu muslihat iblis yang akan menghancurkan kita jika kita tidak memeranginya. Kristus datang untuk menolong kita, bukan untuk melukai kita. Jadi, inilah kado Natal yang ketiga. Kristus akan menolong Anda mengatasi dosa-dosa Anda. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Yesus hidup. Ia Maha Kuasa. Ia hidup di dalam kita oleh iman. Dan Yesus ada di pihak kita. Ia akan menolong Anda dalam memerangi dosa di tahun yang baru. Percayalah kepadanya.